Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Priya Lapu. Saya dari jurusan Administrasi Bisnis Terapan. Di hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi pemicu tindakan kecurangan atau fraud pada perusahaan. Pengertian apa yang dimaksud dengan rasionalisasi? Rasionalisasi ada proses, cara, perbuatan menjadikan bersifat rasional, proses, cara, perbuatan merasionalkan suatu pekerjaan. Masalah sumber daya manusia menjadi sorotan dan tumpuan bagi kalangan perusahaan untuk hidup. Dapat bertahan di era globalisasi, sumber daya manusia merupakan faktor penentu keberhasilan pelaksanaan organisasi yang efektif. Kedudukan sumber daya manusia atau karyawan dalam suatu perusahaan sangat penting, maka karyawan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang kuat bagi perusahaan tersebut. Perusahaan sering menemukan kesulitan dalam mengatur karyawan. Masalah sumber daya manusia menjadi sorotan dan tumpuan bagi kalangan perusahaan untuk tetap bertahan hidup di era globalisasi. Sumber daya manusia merupakan faktor penentu keberhasilan pelaksanaan organisasi yang efektif. Pelaksanaan organisasi yang efektif semakin pentingnya sumber daya manusia berakar dari kesadaran bahwa sumber daya manusia merupakan alat berharga bagi peningkatan produktivitas perusahaan. Perusahaan sering menemukan kesulitan dalam mengatur karyawan, di mana lemahnya sistem pengendalian internal yang dilakukan oleh para manajemen atau pemimpin memungkinkan karyawan melakukan kecurangan atau fraud karena dirasanya ada kesempatan dan peluang. Mengingat budaya di sekitar kita yang akrab akan korupsi, kolusi, dan nepotisme, membuat semua pihak mawas diri untuk mencegah dan menghadapi tindakan fraud yang sewaktu-waktu dapat terjadi di sekitar kita atau di dalam sebuah perusahaan. Tuan Kota 2010 menyatakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya fraud, yaitu adanya tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Di setiap divisi memiliki tugas masing-masing. Tugas supervisi yaitu memberikan tugas kepada salesman untuk mengejar target yang sudah ditetapkan setiap harinya, dan kemudian salesman mencari dan harus memenuhi target tersebut. Tugas karir yaitu mengecek tagihan hasil penjualan, dan setelah semua faktur tagihan yang dibawa dicek kembali oleh bagian pembukuan. Adanya target penjualan yang diberikan supervisi kepada salesman membuat salesman melakukan tindakan fraud agar target yang diberikan bisa tercapai walaupun dengan cara yang curang. Hal yang dilakukan salesman yaitu memanipulasi nama toko. Salesman melakukan hal tersebut karena adanya tekanan yang dirasakannya terlalu berat untuk mencapai target setiap harinya. Mereka berpikir hal tersebut yang pantas dilakukan untuk bisa mencapai target. Yang kedua yaitu telaah literatur dan perumusan hipotesis. Pengaruh tekanan terhadap tindakan kecurangan atau fraud. Tuan Kota 2010 menjelaskan bahwa tekanan atau pressure ini bermula dari penggelapan uang perusahaan oleh pelaku karena adanya tekanan yang menghimpitnya. Orang ini mempunyai kebutuhan keuangan yang mendesak yang tidak bisa diceritakan kepada orang lain. Suatu tekanan yang menghimpit hidupnya atau berupa kebutuhan akan uang dan ia tidak bisa berbagi atau sharing dengan orang lain. Maka semakin besar terjadinya pula kemungkinan perilaku fraud itu. Tekanan pihak internal di sini adalah target keuangan yang ditetapkan oleh perusahaan. Salah satu motivasi untuk melakukan fraud adalah untuk memenuhi target keuangan internal. Target keuangan internal yang dipatokkan oleh manajemen membuat mereka memotivasi untuk melakukan fraud ketika target keuangan tersebut berkaitan dengan perjanjian kompensasi atau bonus. Merasakan hal-hal yang dilakukannya pantas dilakukan karena selama ini sudah berjasa dan membuat laba perusahaan meningkat. Jika suatu perusahaan tidak bisa menerapkan sistem kerja disiplin, maka hal-hal ini akan terjadi pada sebuah perusahaan tersebut.
bahwa semakin tinggi rasionalisasi atau pembenaran dari perilaku, maka akan semakin tinggi terjadinya fraud tersebut. Karena pelaku merasa benar melakukan hal tersebut, untuk melakukan hal tersebut sangat diperlukan kerjasama antara karyawan satu dan yang lain. Maka di situ akan terjadi adanya organisasi kejahatan di dalam sebuah perusahaan. Yang terakhir adalah kesimpulan, implikasi dan keterbatasan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan hipotesis terkait dengan pengaruh tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi, menunjukkan bahwa semakin tinggi tekanan yang dirasakan karyawan di lingkungan kerja, maka akan semakin tinggi terjadinya fraud yang dilakukan. Mengembangkan dan menerapkan sistem disiplin kerja dalam memperkuat sistem pengendalian di perusahaan untuk menghindari adanya peluang-peluang untuk melakukan suatu kejahatan tidak dapat terjadi karena sudah ada peraturan dan sistem pengendalian yang ketat serta tekanan-tekanan di lingkungan kerja agar dicarikan jalan keluar agar beban kerja karyawan tidak terlalu berat. Untuk itu perlu adanya kesadaran diri bagi setiap karyawan atau perusahaan yang ingin melakukan organisasi secara mendalam, dilakukan sikap atau perilaku yang bertanggung jawab atas setiap tindakan yang dilakukan setiap karyawannya. Aktivitas pelaporan dan transaksi keuangan di setiap perusahaan tentu berbeda-beda. Mengapa berbeda-beda? Itu tergantung dari setiap organisasi atau setiap tata aturan yang disediakan oleh perusahaan tersebut. Bentuk pengawasan terhadap kecurangan berupa fraud atau manipulasi laporan keuangan perusahaan pun tak selalu sama. Aktivitas itu bisa dilakukan oleh oknum dari dalam atau dari luar perusahaan. Tujuannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok yang merugikan pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Guna menguatkan budaya anti fraud di perusahaan, maka perlu beberapa program antara lain penguatan kode etik, peningkatan kesadaran terhadap aktivitas fraud, sikap pemimpin dan sosialisasi anti fraud, baik kepada internal maupun eksternal perusahaan. Tak hanya itu, untuk mengangkat tindakan kecurangan laporan keuangan dan memudahkan pengungkapan aktivitas terindikasi korupsi, organisasi bisnis juga perlu merancang sistem pengadilan risiko fraud secara spesifik. Salah satunya lembaga pemerintah merancang 10 hal ini merupakan pendalaman dan penguatan dari sistem atau kelola setiap organisasi. Ada beberapa kecurangan fraud terhadap perusahaan. Yang pertama, fraud kecurangan laporan keuangan. Yang kedua, fraud penyalahgunaan aset. Yang ketiga yaitu korupsi. Laporan keuangan yaitu tindakan yang dilakukan oleh manajemen untuk menutupi kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Sedangkan fraud penyalahgunaan aset yaitu aset meliputi penggelapan, pencurian harta perusahaan yang biasanya kita sebut dengan aset tetap oleh pihak internal ataupun eksternal perusahaan. Yang ketiga, korupsi. Korupsi merupakan jenis kecurangan yang paling sulit diselidiki karena menyangkut kerjasama antara pihak satu dengan pihak yang lain yang mengakibatkan kerugian kepada perusahaan tersebut. Setiap perusahaan memiliki laporan keuangan yang bertujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai laporan keuangan dalam pengambilan keputusan secara ekonomi. Laporan keuangan harus disiapkan secara periodik untuk pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan memberikan informasi keuangan suatu perusahaan yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi serta menunjukkan kinerja yang telah dilakukan oleh manajemen. Jenis kecurangan fraud yang terjadi di setiap negara ada kemungkinan berbeda-beda. Di setiap praktek kecurangan sangatlah dipengaruhi oleh kondisi tiap negara yang berbeda. Di negara-negara yang sudah maju, di mana penegakan hukum sudah berjalan dengan baik, kondisi perekonomian masyarakat secara umum sudah cukup atau lebih dari cukup, sehingga modus
operandi dari praktek-praktek kecurangan tersebut menjadi lebih sedikit. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya pada hari ini. Itu saja video saya. Sekian dan terima kasih.